Assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar menjawab soal IPS kelas 4 tema 2. Soal nomor 1, selain singkong, sumber bioetanol lainnya adalah padi dan jagung. 2. Jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat. Jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat. Contoh sumber karbohidrat yang lain adalah nasi atau padi, kentang, sagu, ubi, dan singkong. 3. Nama lain dari singkong adalah ubi kayu atau ketela pohon. Nah, gambar di bawah ini adalah tanaman ubi jalar. Nah, yang mana dia yang tanaman ubi jalar? Nah, ini dia. Yang C. 5. Sumber bioetanol yang potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. 6. Jumlah bioetanol yang perlu ditambahkan pada bensin agar kualitasnya lebih baik adalah titik-titik dari total volume bensin, yaitu 10%. 7. Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif adalah matahari, tumbuhan, dan hewan. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif antara lain matahari, udara, air, panas bumi, tumbuhan, dan hewan. 8. Berikut ini yang merupakan hasil olahan dari tanaman jarak adalah dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. 9. Berikut ini yang merupakan syarat energi alternatif adalah tidak cepat habis, dapat diperbaharui, dan tidak merusak lingkungan. 10. Berikut ini yang merupakan makanan hasil olahan dari singkong adalah combro. Combro itu dari singkong, kalau ika ambon itu dari tepung. Oke, 11. Dampak pemanfaatan minyak jarak yang berlebihan adalah menipisnya cadangan minyak jarak. Jika terlalu banyak dimanfaatkan minyak jaraknya, lama-lama persediaan minyak jaraknya akan menipis. 12. Bagian tanaman jarak yang menghasilkan minyak adalah apa? Daun, akar. Jawabannya adalah bijinya. Gambar di bawah ini yang merupakan gambar jagung adalah mudah sekali. Dia 14. Nama tanaman pada gambar di samping adalah ini dia yang tanaman jarak. Tanaman jarak ini biasanya digunakan oleh orang tua kamu untuk mengobati adiknya yang lagi panas badannya. Ditempelkan daunnya yang diberi air, tempelkan di kepala dan di perut. Ternyata tanaman jarak juga bermanfaat sebagai energi alternatif. 15. Manfaat penggunaan bioetanol pada kendaraan bermotor ditunjukkan pada nomor manfaatnya ya. Ternyata manfaatnya adalah tarikannya menjadi lebih ringan, suara mesin lebih halus, dan pembakaran lebih sempurna. 16. Tanaman jarak cocok ditanam di daerah yang beriklim tropis. Gambar di bawah ini yang merupakan singkong adalah singkong. Singkong. Beda ya, singkong sama ubi kayu beda ya. Ternyata. Oke, salah. Nomor 17. Jadi gambar di bawah ini yang merupakan singkong adalah B. Nomor 18. Penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol menghemat bahan bakar sebanyak berapa persen? Setelah diteliti ternyata penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol menghemat bahan bakar sebanyak 20%. Ini gambar apa ini? Makanan pada gambar di samping berbahan dasar singkong. Nama makanan pada gambar di samping ini adalah getuk. Getuk terbuat dari singkong yang direbus, kemudian ditumbuk halus, kemudian dicetak. 20. Umbi singkong dapat diolah menjadi tepung tapioka. Lanjut soal isian. Daun singkong yang sudah tua dapat digunakan sebagai makanan ternak yang sudah tua ya biasanya jadi makanan kambing, sapi. 2. Daun singkong yang masih muda dapat digunakan sebagai sayuran. Kita sering makan daun singkong ya, direbus, digulai, ditumis. 3. Singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan energi alternatif.
4. Memperpanjang usia mesin adalah salah satu manfaat penggunaan bioetanol untuk kendaraan bermotor. 5. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai energi alternatif. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal sebagai apa yo? Bioetanol. Dan sejak tadi kita membahas bioetanol ya nak. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 8. Ketela pohon dan ubi kayu adalah nama lain dari singkong. Kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, jadi kulitnya pun bermanfaat. Uraian. Sebutkan 3 syarat sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Nah, syarat sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif antara lain tidak cepat habis atau tidak habis, dapat diperbaharui dan tidak merusak lingkungan. Kemudian nomor 2, bagaimana cara mengatasi pemanfaatan minyak jarak yang berlebihan? Itu dengan cara menanam daun jarak, batang jarak secara berkesinambungan, ditanam terus. Sebelum masa panen tiba, sebaiknya kita sudah memulai menanam tanaman jarak yang baru. 4. Salah satu pemanfaatan singkong adalah sebagai energi alternatif yang disebut bioetanol. Sebutkan 3 keuntungan menggunakan bioetanol. Nah, baca ya. Nah, antara lain keuntungan menggunakan bioetanol adalah pembakaran bahan bakar terjadi secara sempurna, gas buang yang dihasilkan kendaraan menjadi lebih bersih, tarikan mesin kendaraan lebih ringan, suara mesin kendaraan menjadi lebih halus, dapat menghemat bahan bakar utama hingga 20%, dapat memperpanjang usia mesin, dan penggunaan bahan bakar bioetanol lebih ramah lingkungan karena mudah dibudidayakan. Nomor 3 belum ya. Sebutkan 3 keunggulan dari minyak jarak. 1. Mudah dibudidayakan sehingga ketersediaan bahan mentahnya selalu ada. 2. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga masyarakat mudah membuatnya. 3. Pengolahannya tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan modal yang banyak. 5. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pangan selain nasi. Nah, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sebagai bahan pangan adalah jagung, kentang, sagu, ubi, talas, dan singkong. Nah, demikianlah pembahasan soal IPS kita pada hari ini. Selamat berlatih, diulang-ulang kembali membacanya supaya anak-anak ibu tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.